Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas tema membentengi diri dari godaan setan. Bapak Ibu punya musuh? Jangan lupa itu, kalau seseorang sadar punya musuh berarti apa? Harus waspada, ya. Orang yang tidak waspada karena merasa gak punya musuh. Makanya kata Ibnu Hazm, orang yang gak punya musuh atau merasa tidak punya musuh itu majnun. Ya, makanya harus sadar selalu punya musuh. Dalilnya mana? Bu, dalilnya mana? Surat Fatir ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir. Yang ketemu dibaca terjemahannya. Surat Fatir ayat yang ke-6. Fatir 35. Iya. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Bagaimana? Makanya harus selalu disadari bahwa kita punya musuh namanya setan. Nah, Bapak Ibu lihat mengapa kok sering terjadi antara ustadz musuh-musuhan, antara pengajian musuh-musuhan, antara jemaah orang Islam musuh-musuhan. Kenapa itu? Nah, itu pengaruh setan. Nah, kebanyakan orang itu nggak sadar kalau dia punya musuh namanya setan. Akhirnya terbawa oleh godaan setan. Terjadilah perpecahan di tengah umat ini. Pengaruh apa? Setan. Begitu analisa Pak Nasir, Dr. Muhammad Nasir menganalisa kelemahan umat Islam itu ada 3. Ya Bu, kelemahan umat Islam ada berapa Bu? Ada 3. Yang pertama, tidak sadar kalau Islam itu hebat. Yang pertama, tidak sadar kalau Islam itu hebat. Di atas semua agama, di atas semua pikiran manusia. Karena Islam itu berasal dari Allah SWT. Inna dina adalah Islam. Makanya kita harus merasa pede dengan Islam kita itu. Tapi ada sebagian orang Islam tidak pede dengan Islamnya. Akhirnya kagum dengan pikiran Barat atau pikiran Timur. Nah, sehingga mereka merasa inferiority complex, merasa rendah diri dengan Islamnya itu. Nah, ini kelemahan pertama. Makanya faqul syahadu bi anna muslimun, saksikan kami orang-orang Islam. Makanya orang Islam ini harus menjadi apa? Duta-duta Islam. Tampilkan Islam itu
dalam keyakinan kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita. Karena banyak orang kafir itu nggak membaca Islam, nggak paham membaca Islam. Yang mereka baca adalah orang-orang Islam. Islam mengajarkan umat Islam itu supaya kaya, sehingga bisa berzakat, berinfak, bersedekah. Kok mayoritas umat Islam miskin? Yang salah siapa itu? Umat Islamnya. Ya, Islam mengajarkan kita untuk pintar. Orang Islam itu diajar supaya pintar. Hanya baca, Iqra. Ayat pertama apa? Iqra, surah apa? Hanya baca. Tapi kenapa mayoritas umat Islam bodoh? Karena nggak baca. Ya, atau ada baca, baru baca tidur. Ya, kalau baca WA, berjam-jam. Nenek-nenek masih berjam-jam bisa baca WA. Ya. Tapi kalau baca Quran, ngantuk ya. Parah ya nenek. Nah, Bapak makanya ini jangan sampai kita terkena kelemahan ini. Ya, tidak bangga dengan Islamnya, tidak merasa pede dengan Islamnya. Justru bangga dengan
Jadi nggak cukup cuman datang pakai bis ke rumah ustadz nikahan anaknya terus pulang. Harus juga dari itu. Nah, itu kan rekreasi ya. Nah, perlu juga kegiatan-kegiatan rehla bersama antara jamaah ini dengan jamaah yang lainnya. Dibuat persatuan bersamaan, indah sekali itu. Nanti ketika udah kenal, oh aku punya anak perempuan, kamu punya anak, yuk nikahin yuk, nikahin kan. Jadi apa? Persaudaraan semakin kuat. Itu. Ini gabungan Pak Taklim kan? Iya, apalagi. Ini Pak Ketua sama jamaah di sana kan? Iya, makanya lanjut Jadi Pak. banyak jamaah. Jadi bukan cuma sini, tempat-tempat lain tuh coba digabung sampai kekuatan jamaah sedekah oh dahsyat. Badan Ya, kontak. kalau sudah jamaah ibu-ibu sedekahi itu pasti jumlahnya jutaan. Ya. Nah itu kekuatan yang luar biasa. Oke, lanjut kita akan fokus pada masalah setan ini supaya kita sadar dan kita waspada agar kita tidak terbawa oleh pengaruh godaan setan itu. Ya. Nah, awalnya dari mana asal usulnya? Kalau ibu lihat ketika Allah menciptakan manusia, coba ibu lihat pada ayat ke 71-72 surat Shad. Ya, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Surat Shad ayat 71-72. Sampai ayat 74 Bu. Kalau membaca ayat ini Bu, itu rangkaiannya apa Bu? Sampai protes jinnya. Lanjut aja Bu ya. Sampai ayat 83 Bu, 71 sampai 83 Ibu. Ayat 71 sampai 83 dibaca terjemahan. Itu proses pertama kejadian gesekan antara Bu? Kepala setan namanya apa? Iblis ya, dengan manusia. Dibaca. Ingatlah ketika Rohmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Lagi Pak. Lanjut sampai 83 Bu. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku telah atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Rabbku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang bertanggung. Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mublis di antara mereka. Ya, jadi kalau lihat proses itu, kita paham, ya. Memang iblis ini ingin menyesatkan manusia karena dia nggak mau masuk neraka sendirian. Kan tadi ayatnya ke-6 surat Fatir tadi kan, misi iblis menggoda manusia untuk supaya masuk neraka rame-rame. Nah, kok kita mau diajak iblis masuk neraka? Bodoh betul ke manusia.
Makanya harus tahu bagaimana tipu daya iblis. Nah, Bapak pada ayat itu Ibu, ayat 71 itu Allah menjelaskan proses penciptaan manusia. Nah, kita itu Nabi Adam alaihissalam sebagai orang tua kita pertama diciptakan dari apa? Dari tanah. Jadi begini Ibu, kalau dikumpulkan ayat-ayat hadis-hadis penjelasan para ulama itu, ya Allah menciptakan bumi itu 2 hari, 2 masa. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi manusia. Ya Bu, Sabtu sampai Ahad diciptakan apa? Bumi. Kemudian 2 hari berikutnya diciptakannya langit. Ya Bu, berarti apa? Senin dan Selasa. Kemudian diciptakanlah isi bumi dan isi langit 2 hari juga. Berarti sampai apa? Hari Kamis. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Bu, berarti 6 masa. Dan hitungan manusia berarti berapa? 6.000 tahun. Diciptakannya bumi dan langit dan seisinya. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Pada hari Jumat diciptakanlah surga dan neraka. Nah, itu sampai asar. Habis asar diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Oh, gimana prosesnya? Allah perintahkan malaikat ambil itu tanah di bumi, Bu, namanya turab. Kemudian dibawa ke Sidratul Muntaha, dicampur dengan air surga. Ya Bu, kan Allah ciptakan semua yang hidup dari mana? Dari air. Ciptakan air surga itu Bu, dicampur dengan tanah. Itu namanya tin. Kalau orang Jawa bilang apa? Bu, orang Jawa bilang apa? Lempung. Lempung, ya kan? Jadi tanah kalau dicampur air jadi apa? Lempung. Maka diciptakanlah manusia. Ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min tin. Dari tanah itulah diciptakannya apa? Kita ini asal usulnya. Ya Bu. Makanya manusia itu ada 2 unsur, ada unsur duniawi, ada unsur apa? Ukhrawi. Makanya fisik kita ini itu unsur apa? Unsur apa? Duniawi. Dan unsur roh kita itu unsur apa? Ukhrawi. Faidah sawaituhu, ketika aku sudah sempurnakan ciptaan itu, aku tiupkan roh pada manusia. Roh diciptakan dari mana Bu? Ditiupkan dari kepala Ibu. Ketika roh masuk, kena mata, mata melihat, telinga mendengar, masuk ke mana? Mulut, mulut bicara, terus ke bawah sampai ketambah ke kaki. Sempurna ciptaan manusia itu. Makanya Bapak Ibu kalau melihat orang meninggal, dari mana rohnya keluar? Dari kaki. Dari kaki ke atas. Makanya jasmani Bapak Ibu bisa dikasih makan, minum, ngantuk tidur, ya, rekreasi jalan-jalan. Tapi rohani dikasih apa? Faidah sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika sudah ditiupkan roh di dalam diri manusia itu, maka diperintahkanlah malaikat untuk sujud kepada Adam ini. Berarti mulianya manusia di fisiknya atau di rohaninya? Rohaninya. Nah sekarang ini banyak orang di luar sana perhatian dengan fisiknya, tapi kurang perhatian dengan apa? Rohani. Maka merana dia. Para ilmuwan itu menyebutkan posisi jasmani itu kira-kira cuma 20%. Rohani berapa? 80%. Sementara banyak orang yang dipikir makan, minum, tidur, jalan-jalan, rohaninya gak diisi, pasti merana dia. Maka terjadilah namanya anxiety, cemas, galau.
kemudian naik menjadi stres, naik menjadi depresi. Itu sudah apa? Gangguan-gangguan kejiwaan. Makanya rohani ini harus diisi dengan apa? Dengan Al-Quran, diisi dengan ajaran Islam, supaya terpenuhi kebutuhan rohani ini. Kalau enggak, pasti marah. Beberapa waktu yang lalu ada putri dari pemilik perusahaan Yamaha, dia tusuk bapak pakai pisau. Nah, itu kenapa itu? Karena krisis rohani. Orang kalau ada krisis rohani, perilakunya ngawur, impang dia. Makanya rohani ini harus kita kawal, kita jaga. Dan inilah yang ingin dirusak sama setan itu. Rohani ini ingin dirusak sama setan, supaya jauh dari Allah SWT. Itulah yang ada pada ayat ke-36 surat apa? Az-Zukhruf. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ya. Az-Zukhruf ayat 36. Ayo Bu, yang ada mic-nya dibaca Bu. Tiga puluh enam Az-Zukhruf. Siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkannya, maka syaitan itulah yang akan dijadikan teman dan selalu menyertainya. Ya Bu, siapa yang berpaling dari Allah, maka syaitan yang akan bergerak di dalam diri orang itu mempengaruhi dia. Maka pasti merana dia, kosong jiwanya. Namanya empty soul, terjadi kekosongan dalam jiwanya. Makanya perhatikan itu, hadirkan Allah di dalam kehidupan kita supaya tidak terjadi kekosongan itu. Bahaya sekali. Pada ayat ke-19 surat Al-Hasyr Allah ingatkan lagi, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya. Surat apa? Al-Hasyr ayat 19. Tuh, akibat orang lalai kepada Allah, maka dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, dosa-dosa. Ya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya Bu, makanya jangan lupa sama Allah. Baik dengan melaksanakan sholat, baca Quran, berzikir, doa. Ya Bu, semua itu harus selalu terkait dengan Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau minum, ingat Allah. Mau tidur, ingat Allah. Bangun tidur, ingat Allah. Jangan mau makan, ingat kamu. Mau minum, ingat kamu. Arah itu. Ya Bu, harus selalu ingat sama Allah. Karena semua kejahatan manusia sebabnya apa? Lupa sama Allah. Dan siapa yang bikin lupa sama Allah itu? Setan. Makanya waspadai setan itu. Makanya Nabi kata apa? Thabit Al-Bunani, Nabi itu tidak pernah bosan sholat. Nah sekarang banyak orang dengar azan, ya azan lah. Kayak berat ya buat sholat kita. Makanya justru kita diingatkan dengan azan itu supaya kembali kepada Allah. Jangan tenggelam dengan dunia, jangan tenggelam dengan godaan setan. Ingat sama Allah. Ya. Nabi pun menambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Selain rawatib, ada sholat duha, ada sholat apa? Ada sholat qiyamul lail.
ya, dan yang lain-lainnya. Nah makanya jangan lupa sama Allah. Nah setan yang tadi disebutkan pada surat-surat itu kan diperintahkan oleh Allah bersama malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud itu sujud penghormatan kayak orang apa? Jepang itu. Ya, bukan apa? Bukan ibadah, bukan. Ya. Karena ibadah itu hanya untuk Allah SWT. Ini sujud hormat. Malaikat melaksanakan perintah itu, dihormat sama Nabi Adam. Tapi iblis menolak. Tidak. Saya tidak akan mau apa? Hormat kepada Adam. Kenapa? Kata Allah, kenapa kamu kok nggak mau? Kata Adam, karena iblis, karena engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Pertanyaannya, hei iblis, dari mana kamu tahu kalau api itu lebih utama dari tanah? Dari mana kamu tahu? Coba Bapak Ibu lihat kehidupan ini. Bangunan ini nggak akan jadi kalau ada tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh si jago merah? Bakar sono, bakar sini, api kan? Luar biasa, mana-mana meletus sekarang. Jadi menurut pikiran iblis, api lebih baik daripada padahal kenyataannya tidak. Makanya Imam As-Saristani dalam kitab Al-Milal wal Nihal mengatakan, bila ada orang menolak satu perintah Allah berdasarkan akalnya, maka dia sama dengan iblis. Makanya jangan pernah menolak syariat Allah landasan cuma apa? Akal. Maka itu sama dengan apa? Iblis. Oh, Allah usir dia dari rahmatnya. Dan dia minta penangguhan. Bu, siapa iblis ini? Bu? Hah? Siapa iblis itu? Hah? Siapa iblis itu? Jin. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya. Ini yang tidur ini pasti tergoda sama setan. Kalau ada yang tidur ini pasti apa? Ya, tergoda sama setan ini. Bapak Ibu yang tidur bangun. Nah, apa tuh? Al-Kahfi 50 coba dibaca. Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dari turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya, berarti iblis dari jenis apa? Jin. Makanya jin itu nggak bisa dilihat oleh mata kita, tapi dia bisa melihat. Dan Nabi mengatakan jin itu bisa masuk ke dalam diri manusia lewat urat-urat darah. Ya, tadi ayat 36 surat Az-Zukhruf, ketika orang itu berpaling dari Allah, berarti dia sedang dikuasai sama setan jin di dalam diri. Dan Nabi mengatakan setiap orang ini ada satu jin. Ya, setiap orang ini ada satu jin. Korin itu jin ketika sudah bereaksi menguasai manusia, namanya apa? Kalau dia belum bereaksi tidak menguasai manusia, bukan namanya korin, namanya jin. Gitu. Nabi ditanya oleh Aisyah dari Muslim, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Kata saya, termasuk saya. Ada satu jin di dalam saya, hanya Allah membantu saya menundukkan jin yang ada di dalam diri saya, sehingga jin itu tidak menggoda saya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang jamin? Kalau tadi subuh azan nggak bangun, bapak-bapak nggak ke masjid, ibu-ibu nggak bangun azan subuh, berarti ibu-ibu, bapak-bapak sedang dikencingin sama setan. Setan jin yang ada di dalam dirinya. Kalau bapak ibu makan tangan kiri, nggak pakai bismillah, itu sudah dikuasai sama jin.
Jadi kita bisa sadar itu. Makanya Bapak Ibu, jadikan jin yang ada di diri kita itu kurus sampai gak punya tenaga menggoda. Caranya gimana? Memakan baca bismillah, makan baca alhamdulillah. Selalu ingat sama Allah, sebut Allah dalam semua kegiatan. Maka setan jin di dalam diri kita tidak punya kesempatan untuk menggoda kita. Gitu ya. Dan sekalian makanya iblis mengatakan apa? Tidak mau tunduk sama Adam, dan bahkan dia ingin apa? Mempengaruhi anak Adam itu, keluarga Adam ini supaya masuk neraka. Nah, itu alasan dia karena dia berasal dari apa tadi? Api, sementara manusia dari tanah. Kemudian apa yang menyebabkan dia berlaku seperti itu? Hah? Sifat apa yang menyebabkan iblis berlaku seperti itu? Sombong, lebih. Tidak ada kan? Makanya sombong itu kata Nabi ada dua. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kapan orang itu terindikasi sombong? Oh, bapak ini sombong. Oh, ibu ini sombong. Kapan? Kalau ada satu dari dua ini. Yang pertama, menolak kebenaran. Diajari yang benar, dia tolak. Enggak, saya nggak mau. Berarti apa tuh? Sombong. Bu, anak ibu perempuan kalau keluar rumah pakai jilbab atau ketemu orang, enggak. Saya mau pakai budaya apa lokal. Mau pakai kearifan budaya katanya. Udah sombong. Menolak bang? Kebenaran. Atau yang kedua, meremehkan orang. Apaan dia orang miskin, dia orang kampung, dia bukan orang berpendidikan. Sombong itu namanya. Jangan pernah meremehkan. Setiap orang yang meremehkan orang lain berarti apa? Sombong. Jadi hindari dua karakter ini. Ya, apa tadi? Menolak kebenaran dan apa? Meremehkan. Berarti dia terkena apa? Apa namanya? Karakternya iblis. Naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak-Ibu, ketika iblis sombong menolak satu perintah Allah, Allah usir dia. Saya mau tanya sama Bapak-Ibu, berapa perintah Allah yang sudah kita langgar? Nah, berapa perintah Allah sudah kita langgar? Nah, Bu, yang tidur, bapak-bapak tidur, jangan tidur dulu. Ini godaan setannya kuat banget. Ya. Hah? Sadar itu, pasti godaan setan. Suruh tidur supaya nggak dengerin. Ya. Nah, Bapak-Ibu, kesombongan yang mempengaruhi jiwa iblis sampai dia cari-cari alasan. Ya, untuk menolak satu perintah Allah, sehingga dia diusir oleh Allah dan rahmatnya selama-lamanya, dan dia minta ditangguhkan. Tapi iblis nggak mau rusak sendirian. Makanya ibu bapak lihat orang-orang yang bejat, dia nggak mau bejat sendirian. Orang kena narkoba nggak mau dia rusak sendirian. Dia kenapa? Pengaruhi orang lain. Hati-hati, kalau suami bejat, ibu jangan mau ikut suami yang seperti itu. Nggak boleh diikuti kehendaknya. Kan? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat sama manusia dalam melanggar Allah, itu kaidah. Nah, iblis mengatakan di depan Allah pada ayat ke-16 dan 17 surat Al-A'raf, itu pernyataan iblis. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Silakan lihat surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Itu pernyataan iblis di depan Allah. Bagaimana dia caranya untuk menggoda manusia? Dia sebutkan di situ. Kita mau dibaca keras dulu. Iblis menjawab, karena kau
kemudian pasti aku akan mendapat mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan melawati kebanyakan mereka. Ya, jadi iblis mengatakan karena aku sudah usir oleh Allah, ya, kemudian jauhkan dari rahmat Allah, saya nggak mau sendirian. Saya akan halangi semua manusia dari jalanmu yang lurus. Caranya gimana? Nah ini Bapak Ibu harus tahu nih, gimana cara iblis untuk menyesatkan manusia. Ada 4 caranya. Pertama dari mana? Dari depan. Maksudnya apa ini? Godaan dunia. Makanya kan Bapak Ibu kalau nanya anak, masa depanmu apa nak? Cita-citamu apa? Oh, aku jadi dokter, insinyur, pengusaha. Itu semua urusan dunia. Jadi iblis akan menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya sibuk dengan dunia, akhirnya lupa kepada Allah, lupa akhirat. Ya, ada ibu-ibu kalau udah waktu zuhur WA sama suaminya, sayang jangan lupa makan. Lah makan diingatin, bukan sholat. Ya kan? Makanya jangan sampai kita digoda sama iblis. Apa tadi? Dijerumuskan dengan dunia. Berapa banyak orang lagi rapat, meeting, urusan proyek ini, proyek itu, udah masuk azan, masih ada ini yang jalan. Buat stop dulu. Nah, rapat kita stop dulu, kita sholat, nanti lanjut lagi. Ya? Jangan lupa itu. Jangan kamu terpaling dari Allah karena apa? Godaan. Itu pengaruh setan semuanya. Termasuk ibu-ibu datang ke pengajian pakai lipstik godaan. Ngapain? Udah nenek-nenek pakai lipstik ngapain? Parah. Iya. Makanya Bapak Ibu jangan sampai kita mau digoda sama setan. Apalagi ibu-ibu yang rambutnya kuning-kuning itu, sampai kayak onta, ya. Gak apa-apa panjang, tapi nggak usah dikurung-kurung begitu kayak onta. Ya. Nah, Barakallahu. Terus ada ibu yang hidungnya pesek, dioperasi supaya mancung. Apalagi beliau, ngapain? Ya, yang ada kita syukuri ya, kecuali kalau cacat. Nah, bolehlah dioperasi. Oh, kita itu kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ini sebaik-baik. Kalau kurang pede, datang aja tuh ke kebun binatang itu. Ya, tanggal ini kan. Coba cocokkan mana lebih cantik aku atau monyet itu. Mana lebih cantik aku atau apa? Macan itu kan. Alhamdulillah kita di atas semua itu, kan? Berdiri tegak. Yang lainnya jalannya duduk, tangannya di bawah, kaki di bawah, kan? Kita jalan tegak, kan? Ya. Dan rata-rata mereka makannya pakai apa? Mul. Kalau makan begini, kita nggak pakai tangan, taruh ke rumah, ya? Luar biasa. Allah muliakan manusia. Ditambah lagi dengan dikasih agama yang sempurna ini. Jadi tambah indah lah manusia itu. Ya, makanya jangan tergoda oleh godaan setan. Terutama dari apa? Godaan dari depan. Maksudnya apa? Godaan dunia. Makanya Allah ingatkan di Muhammad SAW pada ayat 28 surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Itu. Ya. 8 Al-Kahfi. Ya Bu, silakan Bu. Dan bersabarlah kamu
kamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya, jadi Allah ingatkan kepada Muhammad, kamu sabar bersama dengan komunitas kaum muslimin ini pagi dan sore hari. Kan kita perlu kumpulkan bagi saudari salat berjamaah atau pengajian seperti ini. Sabar, karena yang kamu kejar adalah ridha Allah. Jangan berpaling dari komunitasmu hanya karena mengejar dunia. Ingatkan itu. Cuma Nabi Muhammad SAW dijaga sama Allah. Nabi ditawari untuk dirubah bumi Mekah menjadi emas. Bu, kalau ibu-ibu ditawari, ya bu, rumah ibu tanahnya diganti dari emas, ibu bilang apa? Thank you. Ya, makasih banget. Nggak ada jadi cari. Ibu-ibu kan jalan-jalan di bawah jalan, lihat kanan kiri mau cari apa, emas yang jatuh. Ya, tapi Nabi menolak, tidak ya Allah. Jadi tanam bumi emas, bumi Mekah diganti emas, Nabi tidak mau. Tidak ya Allah, biar itu untuk akhiratku. Aku cukup sehari makan supaya bersyukur, sehari puasa supaya bersabar. Coba ya. Makanya Nabi itu hidupnya sederhana. Nabi itu sebelum tidur harta yang dimiliki disedekahkan semua. Makanya Bapak Ibu coba sekali deh dalam seumur hidup, nanti malam sebelum tidur sedekahkan semua hartanya. Ya, Masya Allah. Karena Nabi nggak terikat hatinya dengan apa? Dengan dunia. Makanya setan nggak bisa goda dia. Ya. Itu. Makanya bu, urusan dunia jangan apa? Jangan tamak. Alhaakumut takasur. Nah, kalau udah mati baru berhenti keinginan manusia itu. Sebelumnya apa? Dia ingin apa? Berbanyak-banyak. Sampai ada ibu-ibu jalannya begini, masnya segini. Sikut. Luar biasa. Nah, sekarang yang ditunjukkan kebanggaan-kebanggaan, inilah rumahku, ini mobilku, ini hartaku, ini apa. Kita jangan tertipu dengan godaan, karena itu pengaruh satu. Yang kedua, Iblis mengatakan wa min khalfihim. Maksudnya apa? Dilalaikan dari akhirat. Ya, sibukkan dunia supaya apa? Lupa akhirat. Jangan lupa wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu lebih kedepankan daripada dunia. Pada ayat ke-77 surat Al-Qasas Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Ingatkan itu, jangan sampai lalai dengan akhiratnya. 77 surat Al-Qasas. Ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya Bu, jadi apa? Utamakan akhiratmu. Kenapa? Karena Allah menyiapkan 99 rahmat di surga itu buat orang beriman ini. Satu rahmat dihadirkan ke dunia, diperebutkan oleh seluruh makhluknya, para mukmin maupun kafir. Ya,
Manusia mau menggunakan semua berebut di dunia ini cuma satu rahmat Allah. 99 mana Bu? Di surga. Nah kok bodohnya kita ngejar yang satu lalai yang 99. Makanya surga itu tidak terbayang oleh pikiran manusia. Saking hebatnya. Satu rahmat saja kita melihat begini indahnya dunia ini kan. Di mana tempat istirahat orang-orang kaya dunia? Di Switzerland, Interlaken. Saya udah ke sana. Saya penasaran. Memang cuma mereka yang kaya, saya juga kaya. Saya ke sana loh. Saya ngerasain kayak apa di Eropa. Itu tempat orang kayak di Bill Gates, orang kaya itu di situ istirahatnya. Interlaken indah sekali. Dan saya melihat juga banyak keluarga-keluarga kaya dunia, keluarga kerajaan, keluarga Emirat itu, kalau anaknya, menantunya apa, menikah, biasanya honeymoonnya di sana. Indah sekali. Interlaken tenang, indah. Nanti di atas itu ada namanya Gunung Alpen. Saya naik ke Gunung Alpen sampai ke puncak yang tertinggi. Saya adzan, saya sholat, dan saya bilang alhamdulillah ya Allah, aku sampai ke pucuk dunia. Apa hasilnya? Cantik. Hasilnya, ya, terutama cewek kantongnya karena mahal. Ya. Aku udah ngerasain. Oh, cuma segitu arti dunia. Kalau Bapak Ibu nanti bolehlah satu waktu reklam ke sana. Ya, itu di Kokenhof namanya. Kokenhof itu di Amsterdam, di Belanda. Ya, ada apa di sana? Pohon tulip terbanyak dan terindah di dunia. Jutaan pohon tulip di Kokenhof. Saya ke sana. Waduh, luar biasa. Tapi orang kafir itu dia kagum dengan pohon tulipnya, tapi tidak kagum dengan yang menciptakan pohon tulipnya. Kalau kita orang beriman, subhanallah, akan apa? Membesarkan Allah. Ya, makanya perlu itu rekreasi ke situ ibu-ibu. Dia nggak kayak begini cukup. Ya, udah Pak, reklam gitu ya. Iya Pak, perlu jalan sekali-kali ya, ke Tonduk, nah Amsterdam, luar biasa itu. Nah, memang kalau kita lihat pemandangannya luar biasa dengan macam-macam bunganya, warnanya dan seterusnya kan. Ibu-ibu seringnya apa? Selfie. Alhamdulillah hal. Jadi indahnya dunia seperti ini hanya cuma satu rahmat Allah yang dihargainya. 99 disiapkan di mana? Kejar itu yang 99. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas itu yang apa? Memperhatikan akhiratnya, tidak terjerumus dengan makanya dunia ini secukupnya aja. Dalam riwayat Imam Ahmad Rasul mengatakan, "Man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, lahu qutu yaumih, kan fa'anna dunya izat ilaihi hadzatiriha." Bila seorang itu aman dengan keimanannya, aman dalam rumah tangganya, badannya sehat, ada yang dimakan untuk hari itu saja, seakan dunia milik dia semuanya. Dengan masalah rumah kontrak, rumah sendiri, ada masalah itu sarana saja. Jangan kayak sebagian orang punya kuda digendong kudanya. Punya kuda bukan dinaikin, digendong sama dia. Ini banyak orang seperti itu. Makanya jangan lupa tadi apa? Prioritas apa? Kejar akhirat, jangan lupa karena dunia ini sarana menyertai. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu godaan apa tadi? Yang kedua, dilalaikan dari apa? Dari akhirat. Yang ketiga, dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian yang membaiknya di mobil khafif wa an aimanihim. Makanya kanan ini representasi dari kebaikan. Nabi kalau berbuat baik pakai tangan kanan, mengalas kalau dengan tangan kanan. Nah, makanya setan akan menjauhkan orang beriman ini dari kebaikan.
Makanya kata Nabi dalam Muslim, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatun naru bil syahawat." Kalau kamu ingin mengejar surga, pasti kamu harus capek. Pasti kamu harus butuh perjuangan, kesungguhan, ya, pengorbanan tuh untuk meraih surga itu. Nah, gampang, harus sungguh-sungguh. Ibu datang jauh-jauh ke sini ngantuk, awal ngantuknya, iya? Bukan main itu kan? Nah, makanya itulah untuk meraih surga itu harus sungguh-sungguh. Tapi untuk meraih neraka, kata Nabi, cukup kamu ikuti syahwatmu dan sana kamu temani. Maka syahwat itu diberi kenapa? Arah menuju apa? Neraka. Makanya kendalikan syahwat ini, terutama syahwat perut dan ini di bawah perut, ya. Termasuk syahwat ngantuk, itu syahwat juga itu. Ya, godaan itu. Lanjut. Jadi yang ketiga, dijauhkan dari semua kebaikan. Itu cara setan, cara iblis. Yang keempat, dari kirinya wa an syama'ilihim, dijerumuskan ke dalam apa? Dosa-dosa kanan kiri representasi dari keburukan. Nah, didorong ke apa? Kepada kemaksiatan, keburukan, kemungkaran, apa? Kefasikan dan seterusnya. Makanya pada ayat yang ke-7 surat Al-Hujurat, Allah mengatakan wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Al-Hujurat ayat yang ke-17, ayat ke-7. Coba dibaca itu. Orang beriman itu suka dengan kebaikan, suka dengan keimanan. Allah tanamkan itu. Al-Hujurat ayat yang ke-7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan adalah urusan, benar-benar kamu mendapat kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada ketakwaan, kefasikan dan keberkataan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya, ada dalam diri manusia itu rasa cinta dengan keimanan dan apa? Kaitannya amal-amal saleh. Dan benci dengan tiga hal nih. Orang beriman harus punya kebencian nih. Benci kepada kekafiran, benci terhadap kefasikan, ya, atau kepada kemaksiatan. Itu. Makanya kata Ibn Abbas, isinya Islam itu cinta dan benci. Cinta yang diridhai oleh Allah, benci yang dibenci sama Allah. Jelas? Nah, kalau kemudian kita sadar ada 4 posisi untuk melumpuhkan manusia dilakukan oleh setan, tapi dia tidak dilakukan dari atas. Kenapa? Kenapa? Iblis tidak menyebutkan dari atas. Karena kita berlindung kepada Allah. Depan, belakang, kanan dan kiri. Begitu dia apa? Menyergap kita itu. Ya, makanya harus senantiasa waspada. Caranya dari syaitan apa? Berlindung kepada Allah. Nanti kita sebutkan ayat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas ya. Iblis itu mengatakan, aku akan goda setan manusia itu dari jalanmu yang lurus, dari 4 sudut. Wala tajidu aktsarhum syakirin. Kau akan temukan kebanyakan orang itu tidak akan apa? Bersyukur. Kenapa? Enggak menyadari. Ya, ikut jejaknya apa? Setan. Makanya kita jangan menjadi pengikut-pengikut setan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang akan dihadang oleh gerakan setan? Siapa? Para nabi dan pengikutnya. Apa? Para nabi dan surat Al-An'am ayat 112. Allah katakan apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun.
112 Al-An'am. Dan demikianlah menjadikan bagi tiap-tiap peristiwa persilangan yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan mengindah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Ya, makanya Bapak Ibu harus sadar, selama kebenaran itu dibawa oleh para nabi dan rasul, diikuti oleh para pengikutnya, pasti dihadang oleh kekuatan. Ini sekarang bukan cuma iblis saja. Allah tunjukkan apa? Setan, manusia, dan jin. Ya, bukan lagi jin saja nih. Tadi kan jin ya. Setiap manusia ada jin satu. Sekarang ditambah lagi dengan gerakan setan manusia. Kolaborasi nih antara manusia dan jin untuk menyesatkan manusia. Ya, makanya kita harus waspada betul. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana yang lebih berat, godaan setan manusia atau setan jin? Kenapa? Kalau jin kan banyak ngatur sih begini. Kalau manusia ditimpain kursi. Kalau manusia kelihatan, kalau jin ibu berantem sama orang yang kelihatan sama nggak kelihatan, pernah nggak ibu mana? Tahu-tahu aja di belakang, nggak kelihatan. Kalau manusia bisa kelihatan. Jadi mana yang paling berat, jin atau manusia? Oh, Allah menyebutkan sendiri. Ya, pada surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Ya. Ada dua cara Allah ajarkan kamu bagaimana menghadapi setan manusia dan bagaimana kamu menghadapi setan jin. Ada dua caranya. Itu Allah ajarkan supaya orang beriman itu cerdas, ya, tidak mudah terjerumus. Fussilat 34 sampai 36. Apa ya? Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang diantara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah mengingatkan hidup ini cuma dua, ada kebaikan, ada keburukan. Baik itu seperti terangnya siang, buruk itu seperti gelapnya malam. Makanya siapa yang keluar ketika malam gelap itu? Dua, burung hantu atau kelelawar. Ya. Makanya kalau siang nggak ada burung hantu, nggak ada kelelawar. Nah, kalau ada burung hantu atau kelelawar, kasih senter aja kabur dia. Jadi kebaikan dan keburukan tidak sama. Artinya apa? Kalau kebaikan datang, keburukan pasti nyingkir. Tapi orang-orang jahat itu yang senantiasa dimunculkan keburukan, yang kebaikannya ditekan. Ya. Contohnya siapa? Anies. Mereka nggak mau, ya? Mereka nggak mau. Maka harus dipikirkan nanti kepentingan oligarki bisa terganggu itu. Ya.
luar biasa. Nah, maka itu makanya Bapak sekalian, bawa kebaikan ini ke depan untuk menyingkirkan kebatilan. Menjadi kaidah. Tidak ada suatu yang batil itu menang kecuali karena kelengahan dari orang yang membawa kebenaran. Ya. Orang yang jahat itu kenapa menang? Karena orang yang membawa kebenaran tidak tampil. Ya. Bahkan dipenjarakan sama dia. Ya, sebaik gak tampil, ya. Luar biasa. Ya, sebab kalau kebaikan itu muncul, kebenaran itu tampil, maka narkoba akan hilang, minuman keras akan hilang, apa tadi? Judul akan hilang, semua kegelapan itu akan nyingkir. Tapi sekarang dominan ini kenapa ini? Karena yang benar gak tampil. Ini. Makanya kata Allah gak sama kebaikan dan keburukan, terang dan gelap gak sama. Kata Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tinggalkan kalian di atas agama yang terang, malamnya seperti siangnya, terang beneran. Tidak ada yang meninggalkan agama ini kecuali akan hancur dia. Makanya Bapak Ibu membawa apa? Bawa cahaya, bawa lampu. Kamu berterang, ya, terangi manusia, terangi dirimu, terangi rumahmu, terangi kehidupanmu itu. Nah itulah, makanya Al-Quran namanya apa? Nur. Oh, di sini udah belajar surat An-Nur belum? Adalah. Nah, Bu Syarifah, harus ada kajian khusus surat An-Nur. Karena di sini mayoritas ibu-ibu. Kata Umul Khattab langsung wajib bagi wanita muslimah untuk belajar surat An-Nur, wajib kata Umar. Kenapa? Di situ banyak pelajaran, termasuk cahaya itu. Ya. Bukan maksudnya cari ustadz yang spesialis tafsir. Ya, spesialis tafsir. Kalau saya khusus akidah itu. Nanti Pak Sekretari yang tafsir khusus membahas surat An-Nur. Dan An-Nur ini suratnya ibu-ibu supaya bercahaya. Jadi nggak perlu listrik, kenapa udah cukup cahayanya itu. Ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu sekalian, itu gambaran dari Allah yang baik dan yang buruk tidak sama. Ketika ada orang berbuat buruk sama kamu, jangan kamu balaskan keburukan. Orang mencela kamu balas mencela kamu sama dia sama. Idza jaraita fi khuluqin daniyah fa anta wa man mithluhu sawa'u. Begitu kata penyair. Kalau kamu diperlakukan buruk oleh orang, kamu balas seperti dia, kamu sama dia sama. Coba ibu lihat akhlaknya mangga. Orang lempar mangga, mangga melemparkan dirinya. Mantap tuh mangga. Ya, dia dilempar batu, tapi dia lempar ke apa? Dirinya. Untuk dimakan sama orang yang lempar gitu kan. Luar biasa itu. Luas aja mangga itu. Mananya apa? Kalau kita dilecehkan orang, diomongin orang, ya Bu, balas dengan senyum. Ya Bu, balas dengan apa? Kasih coklat. Nah, balas dengan kebaikan. Kira-kira gimana itu? Memukul mukanya orang itu. Ya? Dan itu saya praktekkan. Orang saya jahat sama saya baik. Ya, alhamdulillah berubah semua. Makanya Bapak sekalian, itu Al-Quran bacakan. Jadi di tengah manusia ini ada setan-setan, tapi perilakunya apa? Buruk. Meskipun dia manusia, tapi perilakunya seperti apa? Setan. Coba, orang bukan teroris diteroriskan, itu apa? Setan itu. Iya. Orang gak salah di penjara aja. Setan banget kan? Astagfirullahaladzim. Ya, makanya sabar, hadapi dengan senyuman, berbuat baik terus, jangan berhenti tidak untuk berbuat baik, kan? Makanya nanti bisa jadi orang yang membenci kamu, memusuhi kamu akan berubah menjadi kawan yang baik buat kamu. Subhanallah.
Makanya ibu-ibu kalau diomelin sama suaminya senyum. Oh, usah marah-marah. Ibu, bikin teh, ya Bu. Bikin servis apa gitu Bu. Sampai dia gak marah Ibu. Coba kalau sifat itu ada sama kita, luar biasa. Lah, suami istri ketemu I love you forever. Ibu, habis itu marah-marahan, setiap hari ribut, ngapain? Subhanallah, gak indah. Ya. Makanya kalau ada orang yang marah sama kita, jangan jawab dengan marah itu. Ya, senyum, kasih es, kasih apa lagi. Ya. Subhanallah. Tetapi kata Allah, kalau kamu digoda dengan setan jin, tidak ada jalan kecuali kamu berlindung kepada Allah yang menciptakan jin. Karena kamu tidak bisa melihat dia bisa melihat kamu. Ya Bu. Makanya kepada setan jin cukup berlindung kepada Allah. Baca Al-Quran, ya, hilang dia, jauh dia. Ya. Makanya kata Nabi, kalau kamu sudah marah, itu karena godaan setan. Marah itu kan, ngapain? Wudu. Kalau masih marah, rebahan. Kalau masih marah, sekalian tidur itu. Insyaallah udah gak marah lagi. Ya. Gitu. Makanya begitulah cara Allah mengajarkan kita supaya apa? Memperlakukan dua godaan setan ini berbeda. Setan manusia dengan kamu berbuat baik. Setan jin dengan kamu berlindung kepada Allah. Itu ada di 3 surat. Satu surat Fussilat, yang kedua surat Al-A'raf 199 dan 200. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'id billahi innahu samii'un 'alim. Surat apa? Az-Zukhruf, surat Al-A'raf ayat 199 dan 200. Bu, terjemahnya Bu. Al-A'raf 100, 199 sama 200. Jadilah pemaaf dan turunlah orang-orang mengerjakan yang maksudnya, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Ya Bu. Jadi ada peristiwa yang dialami oleh penasihat Amir Mu'minin Umar Khattab, Nabi Hur. Orang ini sahabat Nabi, penasihat khalifah. Satu kali dia didatangi oleh ponakannya, Paman, Anda kan dekat sama khalifah, bawa saya ketemu sama dia. Kenapa? Saya punya masalah. Ternyata oleh Hur ini, sahabat Nabi ini, dibawalah ponakan ini menghadap Umar. Ternyata ponakannya ngomongnya kasar. Kata dia, ya Amr bin ma hakamta bil adl wala a'taita bil jazaa. Kata dia, wahai ini, kamu tidak melaksanakan hukum Islam dengan adil dan kamu dolim kepada masyarakat. Umar marah sekali dengan perilaku orang ini. Maka di saat Umar sedang marah akan memukul orang ini, maka Al-Hur membacakan ayat itu. Khudil afwa, ya, maafkan dia. Wa'mur bil 'urfi, ajarkan yang baik sama dia. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Hur mengatakan hadza minal jahilin. Ya, kenapa? Tidak tahu memperlakukan orang bodoh dia. Ya. Makanya kalau menasihati presiden, menasihati Amirul Mukminin harus dengan cara yang baik, bukan kasar begitu. Ya. Saya nasihati Pak Jokowi di sana dengan cara baik. Ya. Lo catat semuanya. Ya. Meskipun akhirnya saya di penjara itu. Tapi yang penting kita sudah menyampaikan dengan cara baik. Saya sampaikan 5 nasihat kepada presiden waktu itu. Dan dimuat oleh banyak media-media itu.
Nggak masalah, urusan dia lah. Nanti tahu jawabnya dengan Allah kan. Apalagi sekarang udah mau lengsar begini kan, susah tidur itu. Ya. Nah, makanya sekalian kita diajar oleh Allah, jangan kamu berbuat yang sama dengan orang yang menzalimi kamu. Ya, kalau ada orang berbuat buruk sama kamu balas dengan apa? Kebaikan. Indah Islam itu. Makanya Umar langsung berhenti ketika dibacakan ayat ini oleh orang. Ya. Nah, kemudian pada surat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat yang 96 sampai 97. Sampai 96, 97, 98. Ya. Idfa billadhi hasanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Itu juga sama. Ya, cara melakukan manusia dengan setan beda. Harus dengan kebaikan kepada manusia. Ya. Ya. Jadi tetap sama polanya. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Makanya Nabi Muhammad SAW banyak diganggu oleh orang-orang kufar Quraisy itu. Tapi Nabi nggak balas. Nabi balas dengan senyum, dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, barakallahu. Tapi kalau perang udah beda lagi tuh. Kalau perang udah hukum perang yang berlaku. Tapi kalau hukum sosial kemasyarakatan, kalau orang buruk balas kenapa? Kebaikan. Itulah Islam. Dan terlalu banyak kejadian-kejadian di luar sana itu orang yang di belakang buruk itu kemudian dia berbuat baik, menyadarkan orang berbuat buruk itu. Ya, itu terlalu banyak contohnya. Nah, karena itu Islam ini yang harus kita praktekkan. Inilah akhlak mulia. Yang kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq atau salih akhlak. Aku diutus oleh Allah hanya untuk apa? Meluruskan akhlak manusia supaya bagus akhlaknya. Nah, dengan cara apa? Selalu berbuat kebaikan, apalagi kepada orang tua. Ya, yang mereka banyak jasanya dengan kita. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra 23 itu. Al-Isra 23. Nah, terutama kepada kedua orang tua, maka berbuatlah yang terbaik. Al-Isra 23. Ya, karena akhlak kita kepada orang tua kita harus yang terbaik. Ya. Surat apa? Al-Isra 23. Itu dibaca. Ya, dibaca Bu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan salah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, makanya berbuat baik yang kepada ibu bapak itu adalah berbuat yang terbaik, bukan cuma baik, terbaik sana. Makanya saya banyak mempelajari orang-orang sukses secara duniawi itu ternyata rasanya apa? Mereka bakti kepada kedua orang tua. Bu, ada seorang anak muda datang ke rumah saya, umurnya 38, anaknya 12, laki 10, 2 perempuan. Dia punya tanah 1000 meter, tengahnya dibikin kolam renang, kemudian dia bikin 4 rumah buat 4 istri. Anak bilang raja banget ya anak. Oh, masih muda 38 tahun, anaknya 12. Ya. Kemudian saya
tertarik untuk menggali lebih dalam apa dibalik kesuksesan anak ini. Kok bisa sampai Allah memberikan kemuliaan seperti raja dia? Kan luar biasa. Apa hasilnya? Ternyata anak ini baktinya luar biasa kepada orang tua. Ya. Lalu sampai ada istrinya nyakitin hati orang tuanya bisa dicerai. Supaya hormat sama orang tua. Luar biasa. Ini banyak orang gara-gara istrinya orang tuanya diabaikan. Atau gara-gara suaminya orang tuanya diabaikan. Janganlah. Orang tua mau paling berjasa buat dirimu setelah Nabi Muhammad SAW. Ya? Makanya Bapak Ibu, ini gambarannya. Kalau udah akhlak mulia, itu pasti Allah akan berikan kemuliaan pada orang itu. Ya? Makanya cara bagi manusia lakukan apa? Yang terbaik. Karena keburukan dan kebaikan dan keburukan apa? Tidak sama. Keburukan itu terang, indah sekali. Ya, maka itu yang harus kita sebarkan. Akhlak mulia di dalam berdakwah, dalam bergaul, dalam kehidupan kita itu akan menjadi indah. Ya, makanya orang yang baik itu ditunggu kehadirannya oleh orang lain. Benar ya? Tapi kalau buruk, ngapain dekat sama orang seperti itu kan? Ya kan apa? Menjauhi orang itu kan? Maka jadilah orang baik. Ya, seperti apa? Akhlaknya apa? Akhlaknya apa tadi? Mangga. Akhlak mangga itu dilempar tapi dia lemparkan di luar biasa. Nah, aku lihat makanya berarti menghadapi godaan setan ada dua ya, setan manusia dan setan jin. Nah, kalau Bapak Ibu semua sadar, ayo kita lemahkan pengaruh setan di dalam diri kita. Ya, bahkan bikin kurus sampai dia nggak bisa menggoda. Ya. Dan kalau bisa rubahlah setan-setan manusia untuk supaya mereka sadar dengan kebaikan-kebaikan kita supaya kemudian kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, itulah pentingnya dakwah. Kita semua harus menjadi duta-duta Islam untuk membawa Islam ke tengah umat manusia ini. Itu yang Allah katakan pada ayat ke-107 surat Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ya. Ya, makanya Islam ini untuk seluruh kehidupan ini. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Ya. Apa itu rahmatan itu, Bu? Rahmat alamin artinya apa? Mendatangkan kebaikan, menolak keburukan. Apa? Mendatangkan kebaikan, menolak, itu arti rahmat itu. Ya, mendatangkan kebaikan, menolak keburukan. Nah, Bapak sekalian, karena waktunya sudah semakin mendekat jam 11. Jadi kesimpulannya dari banyak kitab, termasuk kitab Talbis Iblis Ibnu Jauzi, Ighathatul Lahfan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan kitab-kitab yang lainnya yang mendeteksi tentang godaan setan manusia dan jin. Kesimpulannya ada 7 godaan yang harus kita waspadai. Berapa? 7 godaan yang harus kita waspadai dari godaan setan, jin, dan manusia ini. Ya. Yang pertama, godaan yang pertama adalah kemusyrikan. Hindari kemusyrikan, karena tujuan setan, manusia, dan jin mendorong manusia supaya terjerumus ke dalam kemusyrikan. Yang kata Allah pada ayat ke-64-65 surat Az-Zumar, Allah katakan, ya, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Surat apa?
Az-Zumar 64 dan 65. Ini harus kita waspadai. Segala gerakan setan, manusia dan jin, tujuan utamanya apa bu? Terjerumusnya seorang manusia ke dalam apa? Kubangan kemusyrikan. Ya. Makanya orang musyrik itu kata Allah orang bodoh. Ya, orang nyembah selain Allah itu orang bodoh. Ya, itu ayatnya. Bu, dibaca keras bu. Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh dia engkau sekutukan Allah, niscaya akan akulah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya. Bu, orang kalau sudah terlibat dengan kemusyrikan, sholatnya batal, puasanya batal, zakatnya batal, hajinya batal, semua amalnya batal. Makanya jangan bersentuhan dengan apa? Kemusyrikan. Ya. Termasuk sumpah dengan selain nama Allah. Ibu tidak boleh mengatakan demi Allah dan Rasulnya, haram itu. Ya. Kata Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Mengatakan siapa yang bersumpah tidak atas nama Allah, maka dia masuk dalam kemusyrikan. Ibu, sumpah hanya boleh atas nama Allah, tidak boleh yang lainnya. Ya, makanya apa? Itu termasuk apa? Asyirkul asghar, syirik kecil yang dilarang. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Ya. Makanya jangan sampai kita termasuk dalam apa? Kemusyrikan. Makanya seluruh rangkaian tentang kemusyrikan harus kita hindari. Setelah itu, ini pertama. Godaan yang pertama melalui apa? Kemusyrikan. Yang kedua, lewat bid'ah, lewat aliran sesat. Itu ada pada ayat ke-103 sampai 105 surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, tanda aliran sesat apa? Merasa paling benar sendiri. Merasa apa? Paling benar sendiri. Yang lainnya sesat semuanya. Hati-hati dengan jebakan ini. Makanya ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Sami'na wa bi'tir Rasulullah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Wa ma atakum Rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diajarkan Rasulullah kamu ambil, apa saja dilarang kamu tinggalkan. Ya, makanya jangan terlibat dengan apa? Aliran sesat. Apakah itu Syiah, apakah itu Ahmadiyah, atau aliran-aliran sesat yang lainnya. Karena itu godaan setan. Ya. Nanti bu, selesai dulu. Oke, jadi kedua apa? Jadi kas saja dulu. Yang pertama tadi bid'ah. Yang kedua bid'ah aliran sesat. Yang ketiga, kalau seandainya orang tidak mau syirik, tidak mau aliran sesat, maka akan dijerumuskan ketiga dosa-dosa besar. Didorong untuk melakukan apa? Apakah dia mencuri, apakah dia berbohong, apakah dia korupsi, ataukah dia berzina. Ya, dosa-dosa besar itu menjadi apa? Upaya setan untuk menjerumuskan manusia. Maka hindari dari apa? Dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa yang ada hukumannya, baik di dunia maupun untuk ukurannya. Kalau ada dosa yang ada ketetapan hukumannya, baik di dunia maupun di akhirat, maka dosa apa? Besar. Kemudian keempat, kalau orang ternyata dia menjaga dirinya, tidak mau terlibat dengan dosa besar, maka akan dijerumuskan yang keempat, yaitu dosa-dosa kecil. Apa dosa kecil? Dosa yang nggak ada ancaman apa hukuman dunia dan akhirat, tetapi diperingatkan oleh Allah.
Seperti apa? Memandang yang bukan mahram. Ya. Lelaki melihat perempuan, kalau sekali itu hadiah. 2-3 kali, itu sudah mengandung dosa. Namanya apa? Dosa kecil. Makanya kata Imam Syafi'i, zina itu diawali dari pandangan, kemudian berkembang dengan senyuman, berkembang dengan ngobrol, berlanjut dengan janjian. Nah, kesono udah itu bisa sampai kepada selingkuh dan berzina. Ya. Makanya kalau di jalanan jangan cengengesan. Ya. Nanti dianggap oleh playboy itu, wah ini bisa ditundukkan. Ya. Itu playboy itu begitu lihatnya. Nah itu makanya keempat dijerumuskan dengan apa? Dosa. Tetapi para sahabat mereka takut dengan dosa kecil seperti takut kalau dia berada di bawah gunung Merapi. Ya, takut apa? Kecipratan. Ya makanya hati-hati dengan dosa kecil. Ternyata hati-hati betul dengan dosa kecil. Maka akan dijerumuskan yang kelima, cinta dunia. Ya, karena dunia ini aslinya mubah. Ya, dunia itu siapa? Mubah. Tetapi kalau cintanya berlebihan, jadi masalah. Akhirnya menggeser orang dan akhirat hanya untuk urusan apa? Dunia, amat. Ini kelima. Yang keenam, disibukkan dengan sunnah, tapi lupa yang wajib. Ya, malam dibangunkan tahajud. Kamu kan udah ngaji, hidupkan sunnah, ya. Akhirnya dia bangun tahajud waktu menjelang subuh ngantuk. Bangun jam 6 pagi, ya. Maknanya apa? Memperhatikan sunnah, melalaikan yang wajib itu tidak bagus. Benar? Ya. Makanya jangan tertipu dengan godaan setan. Ya. Ayo nikah lagi supaya menjalankan sunnah, tapi mengabaikan istri yang pertama. Enggak benar. Ya. Jadi itu. Makanya hidupkan sunnah, tapi jangan mengabaikan yang wajib. Karena sunnah itu sifatnya apa? Sunnah dalam arti fikih ya. Ya, bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak mengandung dosa. Itu sunnah dalam istilah fikih. Sunnah dalam istilah akidah, sunnah dalam istilah umumnya adalah ajaran Nabi seluruhnya, ikuti ajaran Nabi. Ya. Berarti yang wajib mau yang sunnah. Berarti berapa tadi? Yang keenam, mendorong kepada yang sunnah untuk melalaikan yang wajib. Yang ketujuh, syaitan mendorong yang sunnah maupun yang wajib. Jalankan itu sunnah, jalankan itu wajib, supaya orang tahu kalau kamu orang soleh. Nah ini nih, misinya untuk merusak riaknya ini kan. Hati-hati, supaya kamu dilihat orang, nah itu sum'ah namanya kan. Jadi ujungnya dirusak niatnya. Itu keberapa? Ini udah tajam sekali tuh. Ini berapa? 7, jangan lupa 7 godaan setan. Siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan dulu yang benar. Iya Bu, silakan. Musyrikan. Yang pertama, 7 godaan yang harus diwaspadai. Nah, jangan baca lah. Yang ingat. Satu, yang kedua. Musyrikan. Kedua, bid'ah. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Yang keempat, yang kelima, disibukkan dengan dunia, cinta dunia. Keenam, sibuk dengan sunnah, lalai apa? Yang ketujuh, yang wajib maupun sunnah didorong supaya ria. Makanya kata Nabi, ria itu seperti semut hitam. Ya, di atas batu hitam di kegelapan malam. Kalau matanya nggak tajam, susah untuk bisa mendeteksi. Ya. Makanya harus sadar terus. Dan Nabi mengajar berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, supaya terhindar dari apa? Kemusyrikan yang kecil, yang apa? Riya ini. Assalamualaikum. Silakan Bu, kalau ada yang mau nanya sebelum jam 11. Tadi ibu-ibu ini dulu, yang nanya dulu. Ya. Saya mau tanya ini Ustaz, kan kalau yang baik-baik nanti boleh. Jadi kan
sekarang definisi baik itu apa? Mengingat aja contohnya dari Nabi. Bu, definisi apa namanya baik itu apa? Karena kalau baik menurut akal manusia bisa beda-beda. Perempuan yang keluar tanpa jilbab, menutup tubuhnya tapi kelihatan rambutnya, itu menurut sebagian orang baik, kan? Tapi tidak baik menurut syariat Islam, karena nggak menutup aurat. Jadi ukuran baik apa, Bu? Ya, Bu, baik itu adalah benar menurut syariat dan akal yang sehat. Asal dari syariatnya, ya. Semua yang benar menurut agama dan akal yang sehat itu pasti baik. Tapi kalau baik menurut akal belum tentu baik menurut syariat. Gitu. Nah, Bagaimana? Makanya ikuti aja syariat Rasulullah, ikuti Muhammad. Kalau ibu ikuti Muhammad, apa saja tidak akan ada orang menyalahkan. Kapan disalahkan? Ketika melenceng. Ketika Nabi tidak mencontohkan, udah di situ banyak masalah pasti. Makanya kata Ibnu Abbas, sunnah dan bid'ah itu dua hal yang tidak mungkin ketemu. Kalau sunnah kamu hidupkan, bid'ah akan menyingkir. Kalau bid'ah kamu hidupkan, sunnah akan menyingkir. Maka hidupkanlah sunnah Nabi. Itu nasihat apa? Ibnu Abbas. Makanya lepaskan dari semua perbedaan, kembali kepada ajaran Nabi. Aman, ya, karena Nabi dijaga oleh Allah. Ya, ajaran Nabi pasti akan utuh, dan Allah mengatakan sudah sempurna. Ya, kalau gelas ini penuh, berarti apa? Sudah sempurna. Ditambah berarti apa? Berubah. Ya. Maka itu Nabi selamat. Gitu. Ya, lanjut. Gimana kalau kita kan belum punya rumah, kita ngambil perumahan nih, perumahan yang subsidi pemerintah, tapi kan ada bunganya itu, Pak. Ada ribanya. Bu, jangan sampai terlibat dengan yang haram. Di antara yang haram adalah riba. Ya, 275 surat Al-Baqarah itu, Bu. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan yang baik-baik itu jual beli dan mengharamkan yang riba. Riba itu apa itu? Ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua bentuk hutang yang menghasilkan keuntungan itulah riba. Ibu utang sama bank, ya kan, untuk beli rumah. Rumah dibelikan sama bank. Kalau uangnya dibelikan 200 juta rumahnya, tapi ibu bayar, dia dicek sama bank. Apakah bayar nanti hitungannya 200 juta? Enggak. Ya, harus ada bunga-bunga yang harus dibayar. Maka jadilah mungkin 300 juta, mungkin lebih dari itu. Ya. Makanya itu masuk apa? Riba. Tidak boleh kita masuk ke situ. Caranya gimana? Nah, ibu bangunlah beli rumah lewat bank syariah. Ya, lewat bank syariah. Ibu, kreditnya bukan kredit berbunga. Ibu, namanya bisa murabahan, bukan murabahan. Dia berikan sama ibu 200 juta. Ibu, kemudian dia jual ke ibu 250 juta. Ibu bayar nyicil sampai selesai 20 juta itu. Namanya apa? Murabah. Bukan riba. Dia belikan sama ibu pakai uangnya bank. Nanti ibu bayar dia berapa? 250 juta. Itu dicicil secara bertahap, mungkin 10 tahun, 15 tahun. Sehingga 50 juta keuntungan dari bank karena membelikan buat ibu. Kalau tadi apa? Hutang. Kali ini jual beli. Beda, Bu, ya? Makanya caranya pakai bank syariah. Gitu ya. Demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, kalau misalnya masalah hubungan antar manusia ya Ustaz ya, ada orang yang dia itu perilakunya tadinya baik, terus jadi buruk lah, akibat godaan setan ya, jadi buruk, jadi
maksiat lah, jadi melanggar syariat Islam, jadi tidak mau sholat, sikap kita bagaimana? Apakah kita harus berbuat baik ke orang itu atau kita menjauh, padahal itu orang yang terdekat dengan kita? Ya, tetap harus berbuat baik untuk menyadarkan dia. Jadi berbuat baiknya bukan mendukung keburukannya, bukan. Berbuat baik itu dalam rangka untuk menyadarkan dia. Sebab apa? Kalau itu ibu berbuat baik sama dia, ya, ibu akan didengar sama dia. Nasihatnya akan masuk di diri dia. Jadi kita bukan untuk mendukung keburukannya, tapi untuk merubah dia supaya jadi itulah nilai dakwah itu. Gitu, makanya kalau orang berbuat dosa, orang berbuat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan juga. Justru kita perbaiki dia. Ya, makanya yang penting jangan sampai kita terpengaruh sama dia. Kita perbaiki dia, nasihati dia, berikan sesuatu yang bisa menyadarkan dia. Ibu, itulah nilai dakwah itu. Makanya jangan dijauhi. Kalau seandainya orang jahat dijauhi, orang yang buruk dijauhi, terus dakwahnya itu siapa? Karena setiap manusia ini punya kesalahan, punya kekurangan, punya dosa, punya apa? Kelemahan. Justru itu disadarkan, diperbaiki. Itu ya. Makanya katakan pada ayat 125 surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Maka dakwah itu harus penuh hikmah. Hikmah itu apa? 3. Ketika dakwah itu pakai ilmu, ibu, ketika sedang berdakwah itu, nah, sebelum berdakwah pakai ilmu, ketika berdakwah itu dengan lemah lembut, dan setelah dakwah dengan kesabaran. Karena merubah manusia butuh waktu, gitu. Makanya harus bijak, ya. Insya Allah kalau kita turun ke dunia dakwah akan menghadapi kayak gitu-gitu itu. Dan tahu bagaimana cara untuk merubah orang seperti itu. Insya Allah tak terlalu sulit. Ya, Pak itu. Ya. Saya melanjut yang pertanyaan itu tadi kurang jelas. Maksudnya dia menanyakan sekarang kan lagi maraknya maulid. Bagaimana sih sebetulnya maulid sementara ada usaha-usaha yang mengatakan gini-gini, tapi ternyata tidak ada contoh. Jadi gini Bu, masalah itu udah beda pendapatan sama beda pendapatan. Ada beda pendapat, ada beda pendapatan. Ya Bu ya, udah kayak itu kalau dibahas, ya Bu, udah tahu lah itu semua itu. Ya, ya karena munculnya di masa-masa akhir. Jadi ada orang menganggap itu sebagai budaya, sehingga tidak mengandung ibadah. Nah, orang lain menganggap ini ibadah, sehingga pandangannya beda lagi. Ibu, yang jelas, Bu, kembali kepada ajaran Muhammad, itu paling aman, ya, paling aman, dan insya Allah nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Ya. Ya. Kan tadi dakwah itu satu dengan ilmu, hikmah dan lemah lembut, kan gitu. Ya. Ilmu, lemah lembut dan sabar. Nah, kan tadi kata Ustaz itu garis jelasnya ibu-ibu tuh kurang bisa kalau bahasa pakai kiasan. Pokoknya berarti nggak ada maulid gitu aja karena itu tidak sesuai contoh. Nah sekarang karena tadi pakai ilmu, pakai lemah lembut dan sabar. Ada seorang dai adanya di tempat maulid nih, ya kan ceritanya ngambil dengan ilmu itu, karena kalau itu posisi kalau lagi maulid pembukaan atau penutupan itu penuh tat yang biasa kagak ngaji nih, nah kan ngambil kesempatan di situ tak, gitu kan? Ya, maksudnya syiar. Nah, gimana tuh tak? Innamal a'malu. Ya, makanya yang jelas memang kata Allah pada ayat kedua surat Al-Mulk itu 2. Amalan diterima oleh Allah karena apa? 2 faktor. Ya. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau kita menggunakan pola itu aman. Ya. Makanya
Kalau itu dipakai sebagai syiar, berarti kan alat saja. Kan? Alat untuk menyadarkan orang. Nah, yang penting jangan terjerumus dalam fanatisme, berlebihan, ya, sikap-sikap yang bertentangan dengan Nabi Muhammad sendiri, campur laki perempuan dan sebagainya. Ya, makanya hal-hal yang melanggar syariat harus dihindari. Gitu intinya. Ya. Begini masalahnya, kan sekarang ini jadi berbelok. Kalau umpamanya itu dimaksudkan untuk ulang tahun atau milad kan begitu, itu tepat harus 12 Rabiul Awal umpamanya. Ini sekarang maulid itu kalau pakai tepat, kapan aja dia lagi lahiran maulid, lagi mau ngapain aja, mau nikahan itu. Jadi ternyata sekarang kalau kita bisa definisikan, maulid bagi kebanyakan termasuk orang Betawi, saya khususnya saya kayak begitu nih. Jadi maulid itu misalnya pembukaan suatu acara yang dimulai dengan baca yasin, doa, berjanji. Nah itu dibilang itu maulid, itu ceritanya tuh gimana itu kan udah substansinya udah keluar lagi tuh. Ya, jadi Bu, tanggal 12 Rabiul Awal itu masih juga ada perselisihan. Iya sih, Antar ulama itu. Jadi kalau lihat perselisihan ulama, ya nggak ada habisnya juga. Ya. Makanya udahlah kembali kepada innamal a'malu. Ya. Kemudian kedua, ikutilah Rasulullah. Cara mencintai Nabi itu siap seperti apa sih Bu? Ikuti sunnahnya. Ya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, berarti apa? Kita mencintai Nabi. Kalau kita mencintai Nabi berarti apa? Kita semua. Kan itu surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Kalau kamu ingin cintai Allah, ikuti Rasulullah. Aman. Ya. Kalau perbedaan pada Allah nggak ada habisnya. Yang ini begini, yang itu begitu. Apalagi orang awam, tambah bingung. Ikut yang mana ini? Ya. Makanya disitulah pentingnya belajar. Apa yang diajarkan Nabi itu adalah yang paling sempurna. Contohnya nih, Nabi mengajarkan doa begini, zikir begini. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali. Ini yang sahih dari Nabi. Ada karangan orang, tambahkan 3. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Ini dari Nabi. Tambahnya apa? Wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannataka bis salam. Ini bukan dari Nabi. Terus siapa yang dapat pahala? Nggak ada. Tabarakta ya dzal jalali. Makanya kalau ditanya mana yang lebih sempurna, yang diajarkan Nabi atau yang tambahan ini? Itu Nabi lah. Nah, itu diungkap oleh Imam Al-Qahiri dalam kitab Al-Masnu' fi Ma'rifati Haditsil Mawdu'. Ini hadis palsu dimasukkan dalam hadis Nabi. Orang yang nggak belajar dikira dari Nabi, bukan. Nabi nggak ngajarkan begini. Nabi ngajarkan cuma itu 3 tadi. Ya, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali. Aman. Ikutin Nabi aman. Jelas? Mudah-mudahan dengan itu semakin terbuka pikiran kita. Jadi sebenarnya didikan Nabi itu sempurna. Ya, tidak akan bisa lebih daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad, semoga bermanfaat. Kita coba sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.